Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, pasca dilaporkan oleh Tessa Mariska dan dituding telah melakukan penipuan dan penggelapan uang arisan senilai 724 juta rupiah, artis Krishna Mukti membuat laporan balik. Krishna melaporkan balik Yeni Haider atau yang karib dikenal Tessa Mariska atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada Senin 6 Juni 2022 lalu. Jadi kami melaporkan balik apa yang ada di media massa. Karena tidak sesuai dengan fakta atau fakta hukum yang ada di kita. Makanya kita membuat laporan supaya ada keseimbangan. Jangan sampai dari pihak sana aja memberikan informasi yang tidak seimbang. Di malam ini kita membuat 2 LP. Pelapornya masing-masing Pak Krishna Mukti sama Astrid. Kenapa kita bikin 2 LP? Karena fakta hukumnya berbeda-beda. Apalagi Astrid. Astrid itu bukan peserta arisan. Yang peserta arisan talentnya dia. Artinya dia sebagai manajer bertanggung jawab terhadap talent itu karena membawa uang yang sudah dapat. Ya, Krishna datang melapor didampingi kuasa hukum dan salah satu temannya bernama Astrid yang juga menjadi salah satu anggota arisan. Diketahui Krishna dan kawan-kawan mengikuti arisan bersama Tessa sejak Desember 2018 dan pada Januari 2021, arisan tersebut diketahui sudah berhenti dan masih ada 5 orang peserta arisan yang belum mendapatkan uang. Dalam hal tersebut, Tessa mengungkap Krishna dan 4 orang lainnya belum membayar kewajiban uang arisan. Tahun 2018, saya ikut pencalekan. Tahu sendirilah ikut pencalekan, dananya kita butuh berapa? Miliaran. Saya jujur butuh dana sekitar 15M. Saya hanya punya setengahnya. Nah, lalu ada salah satu sumber dana yaitu arisan yang dibuat oleh saudara TM. Melalui Astrid mengajak saya untuk ikut arisan tersebut. Nah, tapi di arisan tersebut yang jumlahnya saya seharusnya mendapatkan 250 juta, itu dipotong mahar sebesar sekitar 70 jutaan. Jadi saya hanya mendapatkan sekitar 180 juta dan saya tetap harus membayar 250 juta. Awal-awal karena memang saya masih punya dana, ya, saya masih lancar tuh bayaran. Nah, begitu memasuki masa pandemik, saya tidak ada kerjaan, aset udah saya jual semua, mulailah seret, saya bayar arisan. Saya bilang sama Tessa secara kekeluargaan, Tes, gue belum bisa bayar nih. Mohon dimaklumi karena masa pandemik seperti ini, pekerjaan lagi nggak ada, tahu sendirilah habis kampanye, habis-habisan, saya minta keringanan. Lalu ada saya bayar cicilan juga, arisannya juga langsung ke orangnya. Ke orang yang bersangkutan ada 2 orang yang saya sudah bayar lunas. Lalu saya juga sudah mulai mencicil saudari TM, ya, ada buktinya, walaupun tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan. Alih-alih belum membayar kewajiban, Krishna mengungkap dirinya merasa dirugikan karena dianggap penipu dan bukti yang dituduhkan Tessa terlalu berlebihan. Lantaran hal tersebutlah, Krishna akhirnya membuat laporan balik terkait pencemaran nama baik. Ya, intinya apa yang dituduhkan ya? Ya, yang Dituduhkan ke saya, terlalu berlebihan. ya, itu tidak benar sama sekali. Saya dianggap penipu, dianggap menggelapkan uang arisan, apalagi jumlahnya ratusan juta. Itu terlalu mengada-ngada dan terlalu dibuat-buat. Sama sekali tidak benar dengan fakta yang ada. Dalam kesempatan itu, Krishna juga mengungkap banyak job yang tercancel karena kasus ini. Krishna mengaku dirinya baru pertama kali ikut arisan lantaran kebutuhan mencaleg. Ini saya baru pertama kali ikut arisan karena kepepet masalah dana kampanye, ya, yang jumlahnya fantastis itu. Dapat masalah seperti ini.
Saya tadinya tidak ingin melapor balik, tapi karena dalam beberapa hari ini saya jadi banyak dirugikan ya secara nama baik dalam hal pekerjaan juga. Jadi mau tidak mau saya terpaksa melaporkan balik saudari TM. Apa yang ditampilkan di media itu benar-benar Merusak nama baik. Ya, merusak nama baik saya. Lantas benarkah hingga saat ini Krisna justru masih tanda tanya perihal uang mahar di arisan? Benarkah tak ada job di masa pandemi menjadi alasan Krisna belum membayar kewajibannya sebagai peserta arisan? TM sendiri ya, sebetulnya nih kalau dia melaporkan saya, ada dua kerugian yang dia, menurut saya sebetulnya berimbas sama dia gitu. Karena kalau dia melaporkan saya, nama saya jelek, berakibat saya tidak mendapatkan pekerjaan. Yang seharusnya saya dapat pekerjaan buat bayar utang ke dia, cicilan ke dia, jadi terhambat. Kalau misalnya sesial-sialnya ya, saya di penjara, oke, gue pasang badan deh, ya udah gue nggak bayar arisan. Nah dia mau bayar pakai apa? Ke anggota-anggota yang lain yang belum dibayar, ya kan? Saya sendiri sebetulnya nggak tahu itu mahar buat apa gitu. Tapi memang saya diberitahu kalau yang ingin dapat duluan, memang diharuskan membayar mahar, beda-beda tiap orang, dan saya kedapatan sekitar 70 jutaan lebih. Nah tadinya saya berpikir bahwa dengan mahar itu akan menutupi cicilan saya, tapi ternyata tidak. Saya sendiri sampai sekarang nggak jelas itu mahar buat apa. Nah itu mungkin yang belum pernah diungkapkan ke media. Lantas apa harapan Krisna terkait kasus arisannya yang sudah terlanjur masuk jalur hukum? Jadi dari sekian banyak yang sudah saya lakukan, itu di mana coba unsur penipuannya, di mana unsur penggelapannya, gitu. Saya nggak bawa kabur uang arisan, saya nggak nilep uang arisan, makanya semuanya mengada-ngada gitu loh. Jujur saya hanya belum membayar sekitar 100 jutaan. Menurut saya sama Tessa udah sepakat gitu loh. Arti kata harusnya tidak ada sampai kejadian seperti ini. Saya tadinya juga pengen ngelunasin gitu. Udah ada beberapa kerjaan nih depan mata nih. Nih cuma gara-gara laporan ini jadi mental lagi deh. Menghambat rezeki orang kan yang tadinya niat baik, mau dapetin kerjaan buat bayar arisan ini jadi mental lagi. Gitu kan harusnya kan nggak seperti ini. Di lain tempat, selebgram Dennis Charista menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Uya Kuya atas kasus dugaan penipuan jual beli mobil yang dilakukan oleh pengusaha asal Bandung, Medina Zain. Dennis yang ditemui awak media usai pemeriksaan mengungkap BAP yang dijalaninya berjalan lancar. Pertanyaan yang diberikan kepada Dennis seputar perkenalannya dengan Medina dan bagaimana Dennis mengenalkan Uya Kuya sebagai pelapor kepada Medina Zain. Pemanggilan saksi, tapi kan saksinya aku, ya kan, saksi udah datang, semua udah lengkap. Saya dikasih pertanyaan berapa aku menghitung sih, sebenarnya banyak. Ya udah aku jawabin sesuai kenyataan. Pertanyaannya seputar gimana aku kenalinnya, ya amit-amit deh ya, sebaliknya MC Uya. Nyesel loh. Terus itu kenalinnya gimana, apa segala macam, transaksi tanggal berapa, aku tahu apa enggak transaksinya. Ya, sebagai saksi terakhir yang diperiksa, Dennis menyebut bahwa Medina Zain nantinya pasti akan dipanggil untuk pemeriksaan, meski sampai saat ini belum ada tanda-tanda keberadaan Medina. Dennis sempat mengungkap penyesalannya lantaran mengenalkan Uya pada Medina. Oh nyesel banget lah, coba aja lu punya temen nih, lu ditipu temen lu gara-gara lu. Jadi gak enak kan, gitu salahnya. Yang lain semua saksi udah, terakhir tinggal aku. Dennis berharap Medina yang sebelumnya disebut sedang dalam perawatan di rumah sakit jiwa bertanggung jawab untuk segala penipuan yang dilakukan. Ya kan katanya udah keluar, sampai sekarang kan nggak ada hasil diagnosanya ditolak atau enggak. Yang dikasih ke kita semua kan sama Bang Kasman itu kan surat rawat inap ya. Mungkin kalau stres iya, depresi iya, kan semua juga bisa ke rumah sakit rawat inap diobatin. Semua juga bisa ke rumah sakit asal punya duit buat rawat inap kan bisa gitu. Cuman mana bukti diagnosa yang dia gembor-gemborkan itu sama ini bipolar apa segala macam.
Kata Bang Rasman terakhir kan udah keluar dari rumah sakit, berarti ya udah sembuh, ya udah waktunya bertanggung jawab dong sama korban-korban, jangan menghilang terus. Kalau menghilang terus kan korban tambah panas, kalau enak aja kabur apa segala macam, lu minta maaf dong sama korban. Keluarganya juga minta maaf, teman-temannya juga diutang-utangin, teman dekatnya. Kayak si Sarah apa segala macam diutangin 1 juta, 2 juta gitu sama si Medina. Si Sarahnya nagih ke ibunya kan, nagih ke ibunya, diblok sama ibunya. Tak hanya itu, Dennis juga turut mencurigai suami dari Medina Zain, Lukman Azhari, yang menghilang di mana Dennis merasa jika Lukman terlibat dalam setiap penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain. Lantas benarkah Dennis siap jika dikonfrontir langsung dengan Medina? Mau banget. Ya pengen ketemu aja, pengen lihat langsung mukanya. Aku pengen tanya, kangen nggak dia sama aku? Masa nggak kangen? Dulu dia ngata-ngatain orang sama korban-korban kok so jago banget. Sekarang sama aku kok ngilang gitu. Ya pengen ketemu dua-duanya, suami istri itu. Kan aku cuma nanya, masa iya suaminya nggak tahu apa yang istrinya perbuat? Bertahun-tahun mereka nikah. Ini aku menduga loh, bukan saya aja yang menduga. Baca deh kolom komentar netizen, semuanya pada menduga-duga Lukman tahu, turut serta, ikut menikmati hasil. Cuman makanya menurut saya mendingan Lukman sebagai seorang lelaki kan suami ya, imam, kepala rumah tangga ya speak up dong. Masa beritanya kisruh gini dia diem aja, kan orang-orang jadi curiga, iya kan? Zaman sekarang mah Lukman udah nggak musim baking-bakingan. Gua tuh banyak tuh baking powder di rumah, baking soda. Ya ikut terlibat kan dalam artinya luas, bisa ikut menikmati hasil, bisa ikut jualan. Kalau yang ikut jualan sama ikut nawarin kan saya ada buktinya dari handphonenya si pengacara yang Mas Dedi itu. Gitu, emang benar ikutan ini nawarin. Gitu. Kalau kita mah ngomong by bukti aja deh.